Pemirsa, bagaimana sebenarnya tingkat inflasi di Cimahi dan bagaimana penanganan harga beras di Cimahi? Kami akan membahasnya langsung bersama dengan Dik-Dik Suratno, penjabat Wali Kota Cimahi. Selamat pagi Pak Dik-Dik, dengan Mercy di studio. Pak Dik-Dik, terkait dengan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri yang mengatakan ini tidak diperpanjang lagi masa jabatannya, Pak Dik-Dik. Ini apakah memang inflasi ini menjadi salah satu kriteria penilaian dari kepala daerah, Pak Dik-Dik? Ya, baik. Berkaitan dengan yang disampaikan tadi, memang Pak Mendagri ini konsisten untuk senantiasa memantau perkembangan laju inflasi dari seluruh wilayah di Indonesia ini, dan berkenaan dengan perkembangan inflasi di Cimahi. Pada awal Januari lalu kita untuk inflasi ini mencapai di 7,37. Dan kami lakukan upaya-upaya yang diperlukan, dan alhamdulillah secara tren terus menurun. Dan terakhir kami laporkan ke Kementerian Dalam Negeri bahwa di Cimahi untuk inflasi ini mencapai di 2,30. Jadi 2,30 ini lebih rendah dari apa yang dicatat oleh Jawa Barat dengan rata-rata 2,35. Ini setelah kami berusaha dengan all out bagaimana melibatkan segenap potensi yang ada, termasuk melibatkan stakeholder yang lain. Dalam hal ini peran Bulog juga kami libatkan, kemudian juga alhamdulillah kita dibantu oleh Bank Indonesia. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, ini inflasi secara tahunan di bulan September ya Pak, 2,30% di kota Cimahi. Ya, 2,3% ini adalah inflasi untuk bulan September. Jadi dalam evaluasi inflasi ini di bawah koordinasi Pak Mendagri, kami lakukan evaluasi secara man-to-man. Artinya dari bulan ke bulan kita hitung inflasinya, tadi sudah saya sampaikan 7,37 ini adalah angka inflasi di bulan Januari, kemudian Februari kita di 7,5, ya terakhir di September ini 2,3. Ini suatu hal yang cukup positif saya kira. Baik, inflasi komoditas apa Pak yang paling menantang untuk dikendalikan di kota Cimahi sebenarnya? Ya sebetulnya kalau untuk komoditas, ini ada beberapa komoditas yang bisa menyebabkan terjadinya kenaikan harga ini atau inflasi. Antara lain beras, kemudian cabai, kemudian juga daging ayam, telur. Nah ini adalah komoditas yang memang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Baik, di pernyataannya Pak Mendagri mengatakan bahwa Cimahi adalah salah satu penghasil cabai. Tapi kenapa inflasi cabainya tinggi? Nah ini apa kendalanya Pak? Saya juga agak bingung nih kalau dikatakan Cimahi sebagai penghasil cabai merah, karena kami ini adalah wilayah dengan karakter perkotaan. Jadi kalau dinyatakan oleh Pak Mendagri bahwa Cimahi ini sebagai penghasil cabai merah, ini sesuatu hal yang mungkin harus saya perjelas. Baik, berarti bukan ya Pak ya penghasil dari cabai merah? Dan beras pun juga bukan ini ya Pak. Dari mana biasanya didapatkan suplai beras dan cabai ini? Kami mendapatkan suplai dari daerah sekitar, entah itu dari Kabupaten Bandung Barat, dari Subang, ataupun dari wilayah Priangan. Nah seperti halnya daging ayam, kami peroleh dari Priangan, kemudian untuk komoditas pertanian lainnya pun begitu. Ya. Program apa saja yang sudah dilakukan Pak selama ini untuk menurunkan inflasi? Nah, kami sudah melakukan terutama untuk intervensi harga beras sehingga tidak terus melambung. Kami sudah lakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah. Kami berikan juga sudah disalurkan cadangan pangan pemerintah. Selain daripada itu juga kami lakukan operasi pasar murah, dan alhamdulillah sebetulnya kalau dilihat dari apa yang dihasilkan dari perhitungan inflasi ini, dibandingkan dengan upaya yang kami lakukan, alhamdulillah signifikan sekali Pak. Nah, itulah angka 2,3% ini adalah hasil dari pencapaian maksimal
pemerintah daerah Kota Cimahi dibantu dengan stakeholder yang lain. Baik. Terima kasih Pak Dik Suratno untuk penjelasannya. Kita bisa lihat tren inflasi dari Kota Cimahi yang menurun di bulan Januari 7,7%. Saat ini di bulan September sudah 2,3%. Terima kasih Pak Dik untuk penjelasan dan informasinya. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.